Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Ardiansyah dari Universitas Pancasakti Kota Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, bernomor induk mahasiswa 18721500161. Ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan, berdosen pengampu Ibu Eka Putri, SPD, MPDE. Di tugas ujian akhir semester kali ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskanlah makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Yang kedua, jelaskanlah makna aliran pemikiran filsafat pemikiran pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, menurut saudara bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan, dan jelaskanlah dengan contoh. Dan yang terakhir atau yang keempat, jelaskanlah maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Langsung saja, tadi di pertanyaan pertama itu, jelaskanlah makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Jawabannya, idealisme dan realisme adalah dua paham filsafat yang saling bertentangan. Idealisme telah dianut oleh tokoh-tokoh pemikir, baik dari barat atau timur, selama lebih dari 2000 tahun. Selama pertengahan kedua dari abad ke-19, idealisme merupakan filsafat barat yang dominan. Di lain pihak, realisme dengan asumsinya bahwa itu berdiri sendiri di luar pikiran manusia telah diterima orang sepanjang sejarah. Di sini ada definisi idealisme. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Definisi materialisme. Materialisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa benda atau materi merupakan sumber dari segalanya. Materialisme juga berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual, ataupun supranatural. Materialisme memandang bahwa materi ada terlebih dahulu, sedangkan ide atau pikiran itu ada setelah melihat materi. Dengan kata lain, materialisme mengakui bahwa materi menentukan ide. Definisi realisme. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Lalu di pertanyaan kedua ada, jelaskanlah makna aliran pemikiran filsafat pendidikan atau pemikiran pendidikan di Indonesia. Jawabannya adalah aliran filsafat pendidikan ada banyak. Aliran filsafat yang tumbuh seiring dengan perkembangan zaman. Berikut adalah aliran-aliran filsafat pendidikan yang telah dikenal luas oleh para ahli pendidikan. Yang pertama ada esensialisme, merupakan aliran yang ingin kembali pada kebudayaan warisan sejarah yang telah terbukti keunggulannya dan kebaikannya bagi kehidupan manusia. Esensialisme percaya bahwa pendidikan yang baik dan benar terdiri dari pembelajaran keterampilan dasar atau membaca, menulis, berhitung, seni, dan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua ada perennialisme, merupakan aliran filsafat pendidikan yang melihat ke belakang.
percaya bahwa kebijaksanaan abadi dari spiritualisme, tradisi, dan agama berbagi satu kebenaran metafisik yang universal di mana semua pengetahuan, ajaran, dan nilai yang baik telah tumbuh. Selanjutnya ada dari progresivisme. Dunia selalu berubah dan dinamis, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum ilmiah hanya bersifat probabilitas dan tidak absolut. Progresivisme percaya bahwa pengetahuan mengenai dunia ini hanyalah sebatas sebagaimana dunia ini dialami oleh manusia, dan itulah yang dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan sains untuk kita semua. Rekonstruksionisme sosial. Rekonstruksionisme menganggap bahwa dunia dan moral manusia mengalami degradasi di sana-sini, sehingga perlu adanya rekonstruksi tatanan sosial menuju kehidupan yang demokratis, emansipatoris, dan seimbang. Lalu selanjutnya di pertanyaan ketiga, menurut saudara bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan, dan jelaskanlah dengan contoh. Jawabannya adalah kurikulum pendidikan di Indonesia semakin lama semakin berkembang mengalami penyempurnaan. Contohnya kurikulum 2013 atau Kurtilas merupakan salah satu kurikulum yang menitik beratkan pada pendidikan karakter. Hakikat dari kurikulum 2013 adalah meningkatkan basis perubahan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3 kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dinilai secara keseluruhan, tidak dengan terpisah. Tujuannya agar menghasilkan generasi yang kreatif dan inovatif sehingga kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan peradaban dapat diminimalisir. Lalu yang keempat, jelaskanlah maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Jawabannya, masalah dalam pendidikan yang sangat penting yaitu kesempatan pendidikan dan mutu pendidikan, dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya. Dalam hal ini terkait dengan kesempatan pendidikan yang adil bagi semua warga negara telah dinyatakan dalam undang-undang. Yang masih ditunggu-tunggu oleh semua warga negara yaitu realita dari pernyataan tersebut, sehingga pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan, khususnya di tanah air yang tercinta ini. Berbicara tentang mutu pendidikan, maka berbicara tentang kualitas komponen pendidikan dan kerjasamanya, serta mobilitas komponen yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Peningkatan kesempatan pendidikan atau pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa telah banyak langkah-langkah yang ditempuh melalui cara konvensional atau kesepakatan dan kebiasaan, dan juga cara inovatif. Sedangkan peningkatan mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, juga manajemen. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.